Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Tetap semangat, tetap antusias, tetap kita selalu lapar dan haus akan Tuhan. Dan kita terus sedang belajar bagaimana kita bisa memiliki hatinya Tuhan. Kita bisa memahami hati Tuhan, mengenal Dia dengan benar. Karena saya percaya bahwa Tuhan memberikan 5 jawatan, salah satunya adalah supaya kita bisa bertumbuh mengenal Dia. Dan memahami firman Tuhan dengan benar, itu merupakan ciri atau tanda-tanda seseorang menjadi dewasa di dalam Tuhan. Karena itu kita penting terus mengenal Tuhan pribadinya dan mengenal hatinya. Dari kisah pembelajaran yang terjadi dari peristiwa Yunus dengan Niniwe, tentu kita bisa belajar. Apa yang kita bisa pelajari bahwa hati Tuhan sungguh-sungguh ada pada manusia. Tuhan tidak menghendaki ada satu orang pun yang binasa, karena itu adalah kasih. Saudara, memang aneh rasanya ketika di pasal 1, 2, 3 kita melihat pada akhirnya Tuhan menyesal tidak jadi menghukum Niniwe. Dan di dalam pasal 4 ayat 1 itu, sikap Yunus begitu marah. Hal itu mengesalkan, menyebalkan hatinya. Dia marah. Dan dia berkata, ini yang sudah aku katakan kepadamu ketika aku masih ada di negeriku. Jadi itu yang kedua kali dalam peristiwa itu. Dan kita mau belajar melihat bahwa sikap Tuhan dengan sikap Yunus sangat berbeda sekali. Yunus marah. Kenapa Yunus marah? Karena dia ingin Niniwe hancur. Dalam ayat yang kedua. Jadi dalam pandangan pemikiran Yunus mungkin karena mereka bukan orang Israel dan mereka justru sebaliknya merupakan musuhnya orang Israel dan mereka adalah orang-orang yang jahat. Dalam kitab Nahum pasal 3 bahwa hukuman atas Niniwe adalah karena penduduknya rata-rata pendusta, rata-rata perampas kejam. Mungkin Yunus punya persoalan, nggak tahu apa masalahnya, tapi dia begitu sepertinya marah besar dengan orang-orang Niniwe. Karena itu Yunus ingin supaya Niniwe ini hancur. Tentu kita tidak boleh seperti itu Bapak Ibu, menginginkan kehancuran, kematian orang, walaupun orang itu mungkin tidak kita sukai. Sebaliknya kita belajar punya hati Tuhan. Hati Tuhan adalah menginginkan setiap orang diselamatkan. Kenapa? Karena kita juga adalah orang berdosa. Seorang pun gak ada yang benar, semua telah berbuat dosa. Karena itu ingatlah siapa diri kita. Kita juga diterima Tuhan bukan karena perbuatan baik kita. Karena tidak ada yang baik, saudaraku, kata Alkitab. Kita diterima, kita dibenarkan, kita layak karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Jadi tidak pantas sebenarnya bagi Yunus untuk marah, apalagi dia menginginkan kematian daripada orang-orang di Niniwe. Jadi sikap dia begitu marah, dan marahnya kepada Tuhan begitu luar biasa sekali. Sesuatu yang kita tidak perlu contoh, tidak perlu kita ikutin, karena itu salah betul. Jadi terkadang banyak di antara kita yang tidak tercapai keinginannya, kemauannya. Jangan sampai kita jadi berdosa. Seperti kayak misalnya Kain, dia merasa ditolak, dia merasa tidak diterima persembahannya, dia marah, dan akhirnya dia bunuh Habil adiknya. Kita lihat berbeda. Ya, kenapa dihukum? Memang layak dihukum Niniwe, tapi ketika respon mereka berbalik, mereka diampuni oleh Tuhan. Beda mungkin dengan orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora. Kita melihat ketika malaikat datang ke sana, justru malaikat itu hendak diperkosa. Dari mana saya tahu? Ketika saya baca ayat ketika Lot menerima kedua malaikat itu, dia berkata, ini ada anakku yang belum kenal laki-laki, kalian pakailah itu. Dan penduduk di kota itu tidak menghendaki, dan mereka berkata, lepaskan itu tamumu itu, kami mau pakai. Sudah bayangin, orang kalau sudah sesat, sudah berdosa, malaikat pun mau diperkosa. Dan apa yang terjadi ini akan terulang kembali di akhir zaman. Jadi kenapa Yunus marah? Karena Yunus tidak ingin melihat keselamatan. Yang kedua, dia marah karena mungkin reputasinya hancur. Karena di dalam Ulangan 18 ayat 22 bahwa seorang nabi, kalau dia berfirman, bernubuat, maka dia, kalau firman Tuhan yang dia sampaikan tidak tergenapi, maka dia bisa dihukum mati, dilempari batu. Jadi Yunus sudah ngomong sebagai seorang nabi Tuhan, dan omongannya ternyata tidak jadi karena Tuhan berbalik, menyesal karena melihat perbuatan orang-orang yang ada di Niniwe.
Jadi kita melihat mungkin tafsirannya bahwa dia marah karena dia melihat reputasinya, egonya lebih daripada keselamatan orang Niniwe. Dia nggak ngerti isi hati Tuhan. Dia nggak mengenal hati Tuhan yang begitu mengasihi jiwa-jiwa. Sampai dia rela berkorban, memberikan anaknya yang tunggal. Supaya tidak binasa kita yang percaya, tapi beroleh hidup yang kekal. Dia sampai merelakan segala-galanya. Bapa di surga, Yesus, dan semua orang yang terlibat di dalam rangka keselamatan kehadiran Tuhan. Semua mereka berkorban. Yusuf sebutkan, Maria sebutkan, mereka berkorban. Karena itu demi jiwa-jiwa. Kita belajar, jangan gara-gara kita orang tidak diselamatkan. Kadang-kadang orang lebih mengutamakan egonya, reputasinya, masalahnya. Dia korbankan, dia ribut, berkelahi. Dia nggak peduli dengan jiwa-jiwa. Padahal jiwa-jiwa jadi dilemahkan gara-gara dia. Karena dia mempertahankan egonya. Apakah reputasi dan gengsi Anda lebih penting daripada jiwa-jiwa, daripada kekekalan? Yunus marah sekali karena mungkin dia berpikir apa kata orang tentang dirinya, sementara Allah itu tidak seperti itu. Yang kedua, sifat Yunus adalah dia coba membenarkan diri dan menyalahkan Tuhan. Kenapa kau tidak lakukan itu? Jadi ini sebuah sifat yang natural, sifat daging, sifat dosa manusia, selalu menyalahkan orang. Contohnya siapa? Adam dan Hawa. Tuhan tanya, Adam, di mana engkau? Aku bersembunyi di sini Tuhan, aku takut. Kenapa? Aku malu karena aku telanjang. Tuhan tanya, siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Adam berkata, Tuhan, perempuan yang kau kasih sama aku, ini dia kasih buah pengetahuan baik dan jahat untuk aku makan. Kita lihat, harusnya kan Adam jawabannya, di mana kau Adam, aku di sini. Siapa yang beritahu kau telanjang? Dia harusnya kan jujur aja, aku yang lihat aku telanjang. Tapi di situ dia menutupi, dia nggak jujur, dia menyalahkan istrinya, sekaligus menyalahkan Tuhan. Istrinya pun menyalahkan ular. Jadi ini sifat natural kita, sifat dosa kita. Kita coba membenarkan diri dan menyalahkan orang, kondisi, Tuhan, kita, siapa saja yang coba kita salahkan. Dan saya mau beritahu, sikap mempersalahkan ini tidak akan pernah membawa kebenaran dalam hidup kita. Banyak orang coba membenarkan dirinya dengan jalan menyalahkan keadaan orang, Tuhan, atau diri sendiri. Karena itu mari kita belajar berdamai dengan diri kita. Jadi apapun yang terjadi, nggak mungkin Tuhan yang salah, kitalah yang salah, kita yang nggak benar. Tuhan adalah kebenaran. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa ketika kita mempersalahkan, menyalahkan, lalu kita dibenarkan. Nah, banyak kita ingin benar dengan cara menyalahkan orang. Inilah sikapnya Yunus, berbeda dengan sikap Tuhan. Bahkan ketika Yunus sudah kacau balau pun hidupnya, Tuhan tetap datang menolong dia, menasehati dia, mengangkat dia, menghibur dia. Dengan jalan apa? Dengan jalan memberikan pohon jarak yang tiba-tiba tumbuh dalam satu hari. Karena Yunus sedang kepanasan dan di situ sedang putus asa. Dia sikapnya putus asa dan ingin mati. Bolak-balik kalau kita lihat itu di pasal 4, dia minta mati, dia minta mati. Harusnya dia bersyukur. Kalau dulu Elia kita tahu pengen minta mati karena pelayanannya dia merasa gagal. Yunus sukses, orang pada bertobat seluruh kota. Dia memilih putus asa dan ingin mati. Pertanyaannya, apakah saudara selalu ingin menyerah dan berhenti setia kepada Tuhan, kepada pasangan, pelayanan saat kita menghadapi ketidakidealan? Saat kita menghadapi apa yang kita inginkan mungkin tidak terjadi. Apakah kita mudah putus asa dan selalu ingin bunuh diri karena persoalan-persoalan yang dihadapi? Kayak Yunus. Bagaimana kondisi rohani saudara saat ini? Ingat, saudara adalah anak Tuhan. Saudara adalah anak-anak Allah. Ya. Yang terakhir, sikap Yunus adalah dia tidak mau ditegur. Dia bersikap kurang ajar. Ya. Didiemin Tuhan. Aduh, saya waktu baca Yunus pasal 4 itu satu pasal, luar biasa sikap Yunus, begitu kurang ajar. Dia nggak mau ngomong, dia marah, dia pengen mati. Karena itu saudara, kita harus hati-hati ketika kita ngalamin frustasi, saat kita marah, kita jatuh ke dalam ego. Hati-hati dengan sikap kita, karena kita dapat melawan Tuhan. Kenapa? Karena mata hati kita jadi buta gara-gara ego kita. Karena itu saya berharap saudara bisa belajar, hati kita menjadi hati yang benar lewat sikap-sikap Yunus ini yang tidak perlu kita contoh dan teladani. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, diberkatilah anak-anakmu dimanapun mereka berada. Roh Kudus hiburkan, Roh Kudus tolong, Roh Kudus tuntun dan pimpin kami, supaya kami mengenal, mengerti isi hatimu. Kami tahu siapa diri kami, identitas kami, dan tujuan kami. Diberkatilah semua anak-anakmu
dimanapun mereka berada. Yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong. Yang lemah dikuatkan. Setiap ikatan dilepaskan dari hidup anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.